Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara terkasih, selamat jumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Pastor Dan Kelau OFM. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Saudari dan saudara terkasih, dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, Yesus mengingatkan para murid bahwa mengikutinya bukan berarti selalu diterima dunia. Dunia sering menolak terang, karena terang menyingkapkan kegelapan hati manusia. Renungan ini mengajak kita memahami bahwa penolakan, hinaan, atau ketidakadilan yang dialami karena iman bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan bagian dari perjalanan sebagai murid Kristus. Ketika hati tetap setia di tengah tekanan, disitulah kasih kepada Tuhan diuji dan dimurnikan. Yesus berkata bahwa seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Jika Yesus sendiri mengalami kebencian dan penganiayaan, para pengikutnya pun akan menghadapi hal yang sama. Namun perkataan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mempersiapkan hati agar tidak mudah kecewa. Kadang kita berharap hidup beriman selalu membawa kenyamanan, padahal justru dalam kesulitan, iman bertumbuh lebih dewasa. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Ia menjanjikan penyertaannya yang setia. Saudari dan saudara terkasih, renungan ini juga mengingatkan bahwa identitas kita bukan berasal dari penerimaan dunia, melainkan dari hubungan kita dengan Kristus. Dunia dapat berubah-ubah dalam menilai seseorang, tetapi kasih Tuhan tetap teguh. Ketika kita hidup dalam kejujuran, kasih, dan kebenaran, mungkin ada orang yang tidak menyukai sikap itu. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap menjadi terang tanpa membalas kebencian dengan kebencian. Sikap lemah lembut dan kasih justru menjadi kesaksian nyata tentang kehadiran Kristus dalam hidup kita. Saudari dan saudara terkasih, Injil ini juga mengajak kita untuk memeriksa hati. Apakah kita sungguh hidup sebagai milik Kristus, atau justru terlalu mencari penerimaan dunia? Seringkali godaan terbesar bukanlah penderitaan, tetapi keinginan untuk menyesuaikan diri agar diterima semua orang. Yesus menegaskan bahwa para murid dipilih keluar dari dunia. Artinya, hidup orang percaya memiliki nilai dan arah yang berbeda. Kita dipanggil untuk tetap setia pada kebenaran, sekalipun harus berjalan melawan arus. Akhirnya, saudara dan saudari terkasih, Yesus Kristus mengajarkan bahwa di tengah penolakan ada pengharapan yang tidak pernah hilang. Tuhan mengetahui setiap air mata, perjuangan, dan kesetiaan umat-Nya. Ketika kita tetap bertahan dalam iman, kita sedang menunjukkan bahwa Kristus lebih berharga daripada kenyamanan dunia. Karena itu jangan takut menghadapi tantangan iman. Tetaplah hidup dalam kasih,
sebab Tuhan berjalan bersama setiap orang yang setia kepadanya. Dan semoga damai dan berkat Tuhan turun melimpah atas saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.